Tadi sampai ngomong utilitarian, fungsi dari dogma itu tadi. Utilitarian itu. Fungsi dogma. Ini aku ngomong IQ agak gak enak ya. Apa? Mhm. Maksudku IQ tinggi, IQ rendah membedakan kasta dan segala macam orang. Aku ngomong berdasarkan penelitian baik gitu. Gini, Iya, iya. kalau abstraksimu mampu menangkap agama, kamu akan keluar dogma itu dengan sendirinya dan akan memahami fungsi dari dogma. Kamu akan tumbuh lebih besar dari dogma tersebut. Jadi yang di atas ini, yang di atas yang membutuhkan dogma ini, kalau dia benar-benar tumbuh dengan agama, dia akan tahu fungsi dogma itu dan enggak ada sebuah tempat tertentu memang dibutuhkan dogma itu, tidak perlu dihancurkan, tapi aku paham limitasiku di sini, dogmanya sampai sini, yos ini tak ambil, ini tidak, dan seterusnya. Dia punya, kan tidak berdiri sendiri agama, kan ada akal juga, ada variabel akal juga di situ. Akal, experience, dia membuat konstruksi pemahamannya, kemudian pensikapan terhadap agamanya juga seperti apa, juga berbeda. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dogma itu tidak 100% buruk, itu ada fungsinya juga. Kalau dogma menjadi masalah, adalah yang menggunakan dogma itu. Oke. Oke, jadi ini mungkin yang belum disadari oleh banyak orang bahwa tingkat keberagamaan ini kan beda-beda ya. Jadi ada yang tingkatnya sudah substansi, ada yang tingkatnya masih dogmatis. Nah, permasalahan terbesar itu biasanya ada di masalah di penganut yang masih dogmatis itu tadi gitu. Yes. Yang harus mengikuti dogma-dogma spesifik yang sebenarnya tidak mungkin sudah dipatahkan oleh sains atau sebenarnya tidak bagus untuk society gitu. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, ada konsep kasta di Hindu, terus kemudian ada konsep anti homoseksualitas atau anti hermaprodit atau menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2 di Islam misalnya. Nah, Oke lah, aku bahas gue. Oke, lanjut. orang bahas. Iya. Jadi gini, ketika ada dua jenis agama tadi, agama substansi dan agama dogma, menjembataninya ini yang ternyata sangat susah kan. Konflik-konflik besar di bumi ini, misalnya antara Kristen sama Islam, atau dulu pernah Yahudi sama Kristen, terus sekarang ada di India Hindu sama Islam. Konflik-konflik itu terjadi karena mayoritas manusia masih ada di dogma itu tadi. Kita lihat akarnya ke bawah, boleh nggak? Iya, silakan. Kalau kita ngomong karena dogma itu, ini kan sistemik ya, itu ada akarnya juga kenapa orang kemudian pegangan sama dogma. Ini soal kasta dulu nih, nanti ada hubungannya sama ini soalnya. Kita kasta secara konsep memang mungkin nggak setuju ya, tapi kalau kamu lihat di society, kasta itu tetap ada loh. Kalau ada seorang kaya nyumbang ke pesantren, Islam atau enggak tetap dicium tangannya. Kasta konsep kastanya sudah kabur yang dihormati atau yang orang kaya dan seterusnya. Saya nggak perlu ngomong Haritanu misalnya. Terus kadang ngomong. Tapi dicium tangannya di pesantren, itu kan seperti dia mencium tangan kiainya. Kan memang berarti ada stratifikasi di situ. Dan stratifikasi tidak bisa dihilangkan dari makhluk hidup di bumi. Itu berhubungan erat dengan serotonin itu. Berhubungan erat dengan tapi kan stratifikasi rigid dengan stratifikasi yang fleksibel kan beda lagi. Yes, itu titik yang berbeda ya. Tapi kita nggak ngomong kasta pasti salah. Kasta pada sebuah konsep yang dipaksakan oleh society yang tidak bisa dirubah, yang rigid, itu saya nggak setuju. Saya benar nggak setuju. Tapi kalau menghilangkan konsep kasta 100% nggak akan bisa, karena itu intrinsik di biologis manusia. Oke, terus nyambungnya, Neng Diki gue mau takkan tentang apa? Malah lali aku. Jadi menjembatani, jadi menjembatani. mencoba sebanyak mungkin, kalaupun ini, kalau aku kan berpendapat bahwa agama ini sebenarnya nggak diperlukan, cuman ada mungkin di masa depan jenis-jenis agama baru yang harus diciptakan oleh manusia, atau mungkin bukan harus, mungkin perlu diciptakan untuk menjembatani orang-orang yang dogmatis ini agar supaya lebih ke substansi gitu. Gini, kalau tadi kita ngambil premis bahwa dogma dibutuhkan untuk yang memang bakat DNA-nya tidak memungkinkan cara itu untuk
greater good, berarti kan tetap ada nih. Tapi pada tempatnya nih. Masalahnya adalah siapa yang menggembala dalam tanda petik. Masalah siapa, apa namanya, kiainya. Kalau kiainya benar, dalam tanda petik lah, dia tidak akan memanfaatkan dogma itu untuk sebuah kepentingan tertentu, tapi memang untuk menumbuhkan mereka. Pada posisi itu oke. Ini jadi baliknya masalahnya bukan pada agamanya, masalahnya pada pemahaman pada orang terhadap agama itu sendiri yang tidak substansial. Yang kurang substansi. Karena kita juga ini juga lucu juga menurutku. Karena stratifikasi agama sekarang kan pada pengetahuan agama. Ahli fikih, mohon maaf ya, ahli fikih dianggap sebagai ahli agama. Aku nggak masalah dengan itu. Tapi kalau pemahamanku, kalau fikih dilihat sebagai hukum agama, dia lawyer dong. Dia seperti dia bukan posisi itu. Tapi memang sekarang bawah sadar pemetaan sosial kita memang seperti itu. Kita butuh waktu yang panjang ini untuk bisa membalance itu. Dan gini. Tapi gini, ada juga pendapat ya, misalnya yang bilang bahwa ternyata agama nggak dibutuhkan juga kok. Misalnya negara-negara OECD, negara-negara yang kaya sekarang, kecuali Amerika mungkin ya, itu mayoritas penduduknya udah ateis, tapi mereka sangat sejahtera, sangat pencurian jarang sekali, bahkan ada yang meneliti justru negara yang paling Islami itu justru negara yang ateis misalnya. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa agama ini tidak per se diperlukan. Yang diperlukan adalah social cohesion yang kemudian menciptakan passion, menciptakan love, compassion antar sama manusia ini. Atau kalau dalam sistem fisika misalnya, bahwa dalam skala individu jin atau sel itu sebenarnya adalah sangat selfish. Tapi ketika dia dalam bangunan besar, dia mau nggak mau harus kerjasama gitu. Jadi agama ini ada kemungkinan juga tidak diperlukan sama sekali gitu. Hati-hati, gini. Age of science itu belum lama. Oke. Yang dibutuhkan kan tadi aku sangat setuju dengan preposisimu. Yang dibutuhkan bahwa manusia saling bekerjasama, cinta satu sama lain, mempercayai satu sama lain dan seterusnya untuk membangun sebuah society yang stabil. Oke. Itu dibutuhkan gini, untuk membuat society yang stabil, karena basicnya manusia adalah personal nih view-nya, makanya dibutuhkan world view yang sama di dalam society tersebut, sehingga mereka bisa berpegangan pada world view yang sama tersebut untuk bisa saling percaya satu sama lain sebagai basisnya. Itu kemudian dalam society. Saat itu, waktu itu agama adalah alat yang paling efektif menyediakan worldview. Sekarang agama mungkin digeser. Kenapa? Karena ada kontender baru yang namanya science. Tapi gini, agama utilitarian sebagai penyatu worldview itu ada efek samping yang buruknya juga dalam tanda petik. Gini, ketika agama digunakan, aku enak ngomong sejarah agama liya, walaupun agama Islam juga. Gini. Enggak apa, ini forum bebas nih. Lah, tetap menumbuhkan cinta kasih loh, ojo lali memang tetap menumbuhkan cinta kolaborasi satu sama lain itu. Aku tentu setia dengan konsep. Cinta kasih kan nggak apa-apa dong ngeritik. Kalau misalnya pasangan kita yang kita kasih suka ngorok dan ngentut di jalan seenaknya kan ya kita butuh gampang ngomong bajal wae. Oke. Cinta kasihmu dites gue. Oke, gini. Nietzsche ketika ngomong God is dead, sepemahaman saya itu bukan pada posisi selebrasi, tapi dia pada posisi agak khawatir nih. Kenapa? Karena bangunan society yang begitu ribuan tahun ini dibangun pada fondasi agama loh. Hati-hati kalau kamu mau nyabut. Saya belum ngomong nyabut itu benar atau salah. Pada fakta utilitariannya, ini berjalan ribuan tahun sehingga dia ingrained di bawah sadarnya manusia. Ketika itu kamu cabut, bisa yang terjadi adalah sebaliknya yang seperti yang kamu harapkan.
bahwa bawah sadar manusia kita tidak bisa handle 100% loh. Jadi agama sebagai posisi menyediakan worldview itu masih dibutuhkan. Dan gini, delok faktanya. Ketika manusia sudah tidak punya harapan kepada sistem, ketika manusia sudah tidak punya harapan kepada manusia lain, ketika manusia sudah putus ada asa pada dunia, apa yang membuat dia terus bertahan hidup? Katakanlah itu dogma, tapi kepercayaan dia terhadap Tuhan. Itu utilitarian penting itu. Membuat manusia jauh lebih resilient dengan agama itu. Jadi kalau menghilangkan agama, mikir dulu, jangan sesederhana itu. Kamu nyabut satu batu bata, itu bisa efeknya rumah runtuh loh itu. Dan itu sudah memprediksikan datangnya fasis, jauh sebelum fasis ada. Bahaya. Enggak, aku tidak mengadvokasi. Ya, aku tidak mengadvokasi agama itu harus dihilangkan, tapi paling tidak sudah ada bukti bahwa tanpa agama pun manusia itu bisa bermoral. Tanpa agama pun manusia itu bisa berbuat baik, saling mencintai. Tanpa agama manusia sudah bisa rahmatan lil alamin gitu. Aku setuju sih seperti kita omong deh. Itu lagi-lagi ada kedewasaan personal dan kedewasaan kolektif di situ. Misalnya kita lihat 10 dasatitah, 10 perintah Allah. Tuhan. 10 perintah Tuhan. Salah satunya kalimatnya kan nggak boleh mencuri. Kamu jangan mencuri, menurut intinya gitu ya. Itu kalau kita mendengar sekarang kan ngekek loh. Yo mencuri itu yo salah, yo ngapain nggak diomongin. Semua orang juga paham kok seperti itu. Karena kita hidup pada sebuah society yang cukup dewasa untuk memahami bahwa mencuri itu buruk. Tapi saat itu, mencuri itu, gini, kalau dari ngomong utilitarian, mencuri itu jauh lebih efektif daripada memproduksi untuk bertahan hidup. Kamu nggak perlu nyangkul, kamu nggak perlu manen, nggak perlu keringetan, tinggal nyolong, makan, dan survive. Tapi, di sini terjadi efek panjang. Bahwa kalau semua orang jadi pencuri, nah, agama mau menjelaskan efek sistemik panjangnya, itu ruwet. Lagi-lagi rentang IQ yang terjadi. Makanya dikasih satu ayat aja, jreng, ojo mencuri, wes percaya wae lah. Akhirnya itu bisa membangun stability di society sehingga manusianya lebih paham lagi, lebih memahami lagi. Nah, seperti itu. Agama menurut saya masih banyak informasi yang semacam mencuri itu pada society yang sekarang. Yang sepertinya ngapain disuruh gini, nggak ada efek panjangnya. Karena saya pernah seperti sampean pada posisi yang lebih ekstrim. Saya meneliti satu demi satu, pasti ada alasannya. Kenapa simple seperti ini dilakukan. Dan alasan sistemiknya itu baru bisa saya temukan ketika saya harus mempelajari arkeologi, mempelajari perkembangan peradaban, psikologi, dan seterusnya untuk melihat bisa efek sistemik yang bisa kelihatan mungkin 50 tahun lagi. Hanya pada satu perintah yang simple. Saya wani ngomong ini kok, Janet. Kita lihat semut itu tadi. Dia hanya punya perilaku dasar yang sederhana. Perilakunya meng salaman, terus jaga jarak, that's it. Tapi kemudian terjadi emergency yang begitu besar, yang sangat kompleks. Agama hanya nyuruh kamu jadi orang jujur. Jangan bohongi orang lain. Menurut saya di luar itu di luar yang basic itu improvisasi lah, sesuai dengan zamannya. Tapi pada basic yang berhubungan dengan membentuk bawah sadarnya, itu punya efek sistemik yang menghasilkan emergency yang luar biasa besar, yang per manusianya sendiri tidak sadar sebenarnya bagaimana bisa terbangun itu. Nah, ini memang pada pemahaman yang cukup kompleks ya. Paradigma untuk menganalisis ini juga belum lama lahir, berapa 20 lahir juga. Jadi saya masih belum percaya bahwa bedakan agama itu ya mainstream dengan substansi agama itu tadi ya. Bahwa substansi yang saya pahami sebagai agama itu masih punya kontribusi yang luar biasa besar di manusia. Manusia masih jaraknya, kalau saya melihat peradaban manusia sekarang kan umurnya sekitar 15 tahun, 16 tahun lah, masih teenager. Ini enggak ding, wis lumayan, wis 20 tahunan lah. Ya sudah mau sudah mendekati mendekati pemahaman terhadap
sistem thinking dengan holistic point of view paradigma itu, ini sudah lumayan dewasa berarti. Tapi kita masih waktunya masih cukup panjang untuk bisa sama sekali menghilangkan dogma. Kita masih butuh dogma pada waktu yang panjang. Enggak, sebenarnya ada permasalahan di sini ya, bahwa misalnya ketika dogma itu menjadi peer pressure dalam sebuah society, beragama secara dogmatis itu akhirnya menjadi mainstream. Itu yang berbahaya. Betul. Ini Itu yang kasus di Indonesia misalnya. Zaman dahulu orang beragama lebih rileks. Maksudnya mereka lebih menghormati ada yang berbeda pendapat. Hanya dalam waktu 20 tahun, 30 tahun terakhir, Indonesia sekarang hampir semuanya berjilbab. Kalau yang nggak berjilbab dianggap kurang Islam dan sebagainya. Nah, permasalahan ini cukup besar karena gimana ya? Dogma itu ketika kita biarkan dan kemudian dia menjadi peer pressure, akhirnya dia menjadi mainstream dan merusak gitu. Jadi tidak serta-merta orang itu lari dari dogmatis kemudian menjadi substantif. Preposisimu juga gimana? Gini juga. Pertama gini. Orang-orang yang masih mendapatkan peer pressure berarti belum tahu kalimat mana rofa nafsahu faqad arafa rabbahu, berarti belum pernah dengar siapa yang memahami dirinya memahami Tuhannya. Itu urusan peer pressure ini masih sangat berpengaruh pada dia. Nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan itu. Semua manusia punya perjalanannya sendiri untuk memahami Tuhan. Tapi gini juga, preposisimu gimana mau menghilangkan dogma? Karena tidak pernah ada kejadian orang yang kalah debat kemudian pindah posisi. Orang tidak pernah berjalan berdasarkan dikasih tahu orang lain. Yang datang harus emergen kesadaran dalam dirinya sendiri untuk bisa berubah. Itu kan tidak pernah kita pikirkan. Yang kita olah selalu ribut pada kompleksitas di atas nih loh. Ketika sudah terjadi dogma, terjadi clash, terus adu hipotesisnya galak. Waduh, kok apa yang tidak setuju dengan dogma dan dengan yang setuju dengan dogma, resolvingnya sama aja kok, head to head kok. Seharusnya kan ada yang lebih dewasa untuk bisa melihat ini pada sistem yang lebih besar. Ini kalau saya mau ngomong, tapi ini luwih kompleks meneh. Ini ada masalah pada regenerasi ideas pada society kita. Sehingga efeknya ke situ. Ini lagi-lagi pada paradigma sistem thinking ini. Ini kita mekanisme regenerasinya emang nggak beres dalam tanda petik. Sehingga menghasilkan society yang seperti ini. Ini emergence yang tidak disangka dengan kejadian dengan terbangunnya teknologi baru tersebut. Dan satu lagi ya, ini ada sisi historis yang kita lihat bahwa curiosity manusia, keingintahuan manusia itu sering dihambat oleh agama. Misalnya zamannya Galileo, Copernicus, mereka bilang bahwa matahari itu dikelilingi oleh planet-planet termasuk bumi. Nah, gereja menentangnya dan akhirnya membunuh beberapa di antaranya. Giordano Bruno misalnya. Di dalam Islam juga seperti itu. Misalnya zamannya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dokter kerajaan. Dia ingin membelah mayat. Nah, itu dia banyak sekali tantangan ketika dia ingin membedah mayat itu. Karena dia pengen tahu di dalamnya manusia itu apa gitu. Dan karena itu dia beberapa kali dikafirkan oleh orang Islam zamannya itu. Nah, mengurangi daya ledak dan daya jahat agama ini mungkin akan menjadi sangat penting supaya tidak terjadi lagi gitu. Sehingga progres manusia itu tidak terhambat. Termasuk di Indonesia gitu. Kenapa misalnya di Indonesia sekarang ini masyarakatnya termasuk masyarakat yang paling terbelakang dalam banyak hal, dalam hal kemajuan, dalam hal sains, dalam hal yang lain-lain gitu. Itu karena hambatannya di situ. Termasuk juga dalam hal ekonomi misalnya. Di masyarakat Indonesia sekarang sedang ramai anti riba. Padahal kalau kita belajar ekonomi, semua ekonomi di dunia ini, termasuk Saudi Arabia, Mesir dan sebagainya, itu kan juga ekonomi riba gitu. Jadi ada beberapa perlu adanya sistem yang lebih metodik
untuk mengurangi daya ledak dan daya jahat agama ini gitu. Oke. Nah, Preposisi. menurutmu bagaimana ini bisa dilakukan gitu? Maksudnya Anda sebagai seorang tokoh di Indonesia, Oh, cakepmu. Oke. ini punya pengaruh lah. Jadi bagaimana membuat daya ledak dan daya jahat agama ini menjadi minimal? Gitu. Silakan. Aku pada posisi derajat tertentu setuju dengan preposisi masalahmu. Saya tidak setuju pada zoom in bahwa permasalahan itu datang dari agama. 100%. Agama dan pelaku agama itu hal yang berbeda. Betul bisa membedakan ini loh. Agama dan pelaku agamanya. Gini, saya lihat sedikit contohmu tadi dan ngomong sekarang bahwa itu juga terjadi. Tidak oleh agama. Misalnya gini, kamu cloning manusia sekarang pro kontra tuh. Seperti ketika Ibnu Sina membelah manusia saat itu adalah pro kontra dan nggak boleh yang menang penguasanya karena agama. Oke, nggak boleh. Dengan alasan dengan sebuah etika dan norma yang lahir dari kepercayaan agama. Jangan lupa, nggak boleh cloning manusia juga adalah sebuah bentuk norma dan etika yang lahir di modern ini. Jadi tabrakan etika, norma, dan kemajuan sains itu memang terus-terusan, itu nggak berhenti itu. Kita harus terus menemukan balance-nya di situ. Apa ini masalah universal ini terus-terusan ini. Karena yo manusia tanpa norma juga tidak akan stabil juga posisinya. Bahwa norma lahir dari mana itu bisa macam-macam. Misalnya apa jenis ini tak minggu sedikit ya. Oke. Apa tak minggu sedikit gini. Homoseksual. Argumentasi aku nggak ngomong benar atau salah ya, aku nggak akan ngomong apa, tidak akan secara eksplisit ngomong di posisiku di sini. Saya pengen berargumentasi wah ini gini. Menurutmu ngopo kok oleh apa sih homoseksual? Kenapa boleh homoseksual? Ini bukan masalah boleh apa enggak, ini hanya masalah natural gitu. Oke. Dulu kita tidak ada bukti bahwa homoseksual itu terjadi di banyak spesies, di penguin, di kambing, di ini. Dan itu pun gini, misalnya alasan secara filosofis dan agama bahwa homoseksual nggak boleh itu misalnya karena homoseksual itu akan membuat manusia tidak Bukan. bisa berkembang biak misalnya. Padahal kan kalau kita lihat di datanya, yang homoseksual paling cuma 5% kok. Dan itu ya Aku biasa. pengen dulu argumentasi ini. Aku Ya, pengen dulu ya. argumentasimu kenapa boleh homoseksual, bukan rebutal agamanya. Bukan, Aku pengen dulu. bukan ini bukan masalah boleh apa enggaknya maksudnya. Tapi nggak apa-apa kan? Ketika eh, apa namanya datanya diambil dari sains, dari yang sudah terbukti, ya mau nggak mau harus kita terima seperti DNA tadi. Karena Ternyata kita ini memang masih saudara sepupu sama monyet misalnya. Ya mau nggak mau diterima oke. walaupun aku merasa misalnya terhina karena disamakan sama monyet gitu. Tapi ya aku terima karena itu kebenaran gitu. Jadi Gimana? it's okay homoseksual karena ini terjadi di alam juga anyway. Jadi natural aja kan gitu. Gitu posisi. Oke, Ya. posisinya gitu. Sekarang aku nanya gini, kalau kamu ngawinin adikmu boleh nggak? Mau nggak? Kalau ada kamu ngelihat orang ngawinin adiknya incest. Itu kan Is di it sains okay? juga sudah terbukti termasuk berbahaya kan. Tapi kan Jadi di bahkan alam menikahi ada. sepupu, ya di alam ada. Pada dasarnya kan sains bilang tidak ada yang terlarang, tapi ada yang berbahaya gitu. Misalnya sudah terbukti ketika bukan incest, ini bahkan Oke. menikah sama sepupu pun itu termasuk berbahaya. Banyak sekali raja-raja Eropa zaman dulu sakit parah karena nikahnya sama sepupu, biar biar apa? Biar kerajaannya nggak hilang atau biar hartanya nggak lari kemana-mana Mungkin misalnya iki ya. gitu. Sampai ya. Ini. Oke, kalau garis batasmu adalah pada berbahaya, ini kan bisa berkembang juga. Berarti belief ini kita sudah kalau argumentasi
pada berbahayanya, yang bisa kita teliti sekarang adalah untuk yang incest, yang homoseksual dianggap tidak berbahaya. Karena ini disambungkan dengan komponen lain, lihat coba benar. Komponen lain yaitu sifat sains yang terus tumbuh. Kan mungkin juga suatu hari, saya nggak ngomong pasti, mungkin juga suatu hari ada efek negatif dari homoseksual misalnya. Possible. Aku nggak ngomong pasti ya, possible. Mungkin. Dan kita lihat sifat agama tadi. Agama melarang sesuatu, masuk akal nggak masuk akal. Karena dia mengantisipasi ke depan probabilitasnya. Mungkin saja, nggak tahu kita gimana. Tapi pada posisi ini, kita tidak tahu persis stand yang terbaik untuk masa depan. Jadi gue ngambil kepercayaan aja. Dan itu make sense juga, sudut pandang itu. It's okay juga. Sorry. Balik neng temamu mana? Temamu apa? Terakhir ngomong apa? Ya, jadi bagaimana menahan atau mengeliminir, kalau bisa mengeliminir daya ledak dan daya jahat agama itu tadi, supaya keributan yang sudah berlangsung ribuan tahun antar agama maupun intra agama itu menghilang gitu. Ini kita lihat, kamu lihatnya gini, nggak sesederhana itu daya ledak agama, nggak. Kayak kamu melihatnya dari paradigma sistem thinking, kita harus melakukan stakeholder mapping dan kita harus melihat value mapping. Saya bahwa terjadi ledakan seperti itu, ya saya setuju. Dan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa selalu agama yang nabrak. Kadang-kadang nabrak itu. Menurut saya seperti Galileo. Galileo ketika kenapa waktu itu dihalangi oleh agama. Oke. Galileo waktu itu kenapa dihalangi oleh agama? Agama punya posisi de facto Konstantin. Ketika Romawi tidak bisa ngontrol dengan kekuatan militernya, fisik, dia menguasai dengan kekuatan beliefnya. Itu konsep lain dari kekuasaan tuh. Sampai yang ngasih crown, ngasih mahkota kepada raja adalah petinggi agama. Sebenarnya hierarki kekuasaan juga gitu. Hierarki kekuasaan. Jadi ketika hierarki kekuasaan core-nya adalah belief, ketika belief itu disenggol, efeknya absolutisme terhadap kekuasaannya kan bermasalah nih. Jadi menurut saya, ini aku nggak ngomong benar atau salah ya, menurut saya, agama selalu digunakan untuk itu. Yang bosok itu manusianya. Dan agama kebetulan alat yang sangat efektif untuk rallying, untuk ngumpulin manusia pada sebuah konsep yang sederhana, pada sebuah konsep sederhana yang bisa dibawa bareng-bareng kemudian. Itu agama powerful tools di situ untuk itu. Saya justru membela agama agar tidak digunakan sebagai tools kekuasaan. Itu jadikan tools untuk liberation of human, untuk pembebasan manusia terhadap paradigma-paradigma, agar dia tahu kesadarannya di mana sih. Karena sepemahaman saya, kalau agama pada substansinya kawin sama sains, mengerikan. Mengerikan. Agama tidak digunakan sebagai alat untuk kekuasaan, untuk mempengaruhi opini. Itu efek-efek lainnya dulu yang bermasalah. Nah memang itu, tapi itu masalah real yang sing sampai ngomong kayak itu masalah real, bahwa kita ditabrakkan begitu rupa pertumbuhan sains dengan agama, kayak dengan belief model yang lain-lain ditabrakkan sedemikian rupa. Itu masalah yang real. Ini aku nih simbolik ID. Simbolik ID ini baru lahir, tapi itu preposisiku terhadap memecahkan masalah ini dari paradigma thinking, sistem thinking tersebut. Kalau Einstein ngomong kan gini, kita tidak bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir yang membuat masalah tersebut. Kita harus menggunakan paradigma lain nih. Karena yang bikin masalah ini paradigma berpikir yang kemarin nih. Kalau kita masih pakai paradigma berpikir yang kemarin, masalah berikutnya yang datang. Kita harus keluar dan membangun paradigma baru. Nah, paradigma baru yang dari tadi saya sebut kompleks teori dan sistem thinking itu cukup kompleks karena kalau sains kan rumahnya di fisika nih. Kalau paradigma reduksionis, Newtonian reduksionis rumahnya kan di fisika.
Kalau sistem thinking itu rumahnya kan di evolutionary biologi memang. Di biologi, jadi melihat segala sesuatu sebagai sebuah sistem yang berjalan koneksinya. Nah, kalau kita mau memecahkan masalah itu tidak akan bisa 5 tahun selesai, 10 tahun selesai. Aku nggak yakin itu. Tapi harus ada sebuah platform untuk bisa membawa ke sana, untuk bisa meningkatkan kapasitas adaptif dari manusianya. Ini yang membuat kita clash terus. Menurutku, bukan urusan agama, bukan urusan sains, tapi kapasitas adaptasi manusianya yang lemah. Dogma membuat kapasitas adaptasinya lemah. Dogma sains membuat kapasitas adaptasinya lemah. Kamu dikumpulkan, dirasuki oleh ideologi, kapasitas adaptasinya lemah, sehingga tidak memungkinkan untuk berkelindan satu sama lain. Jadi kunci adaptasi, kapasitas adaptasi dari society itu yang perlu ditingkatkan. Oh, ini ke Einstein lagi ya. Jadi tadi sampean bilang masalah paradigma baru itu tadi ya. Jadi Einstein itu sering bilang bahwa Tuhannya agama-agama, termasuk dari kaumnya sendiri, Yahudi, Kristen, Islam itu, bagi dia adalah Tuhan yang kekanak-kanakan. Jadi hanya God of the gaps yang tidak dimengerti oleh manusia itu kemudian diatributkan ke Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang kekanak-kanakan. Dan dia, paradigma baru dia terhadap agama adalah di masa depan perlu ada agama yang lebih inklusif, yang lebih kosmik, yang lebih sesuai dengan sains yang ada sekarang gitu. Banyak agama yang sangat salah memandang bumi misalnya, atau memandang semesta gitu. Jadi misalnya di Kristen katanya umur bumi ini cuma 6.000 tahun, atau di Islam, di Quran dibilang bahwa meteor itu alat untuk melempar setan misalnya. Nah, diperlukan agama baru di masa mendatang yang tidak ada kesalahan-kesalahan seperti ini, dan juga kesalahan-kesalahan lain yang implikasinya besar ya terhadap kehidupan politik dan ekonomi misalnya. Nah, ini diperlukan agama-agama baru ini gitu, yang lebih up to date lah gitu. Karena agama-agama yang sudah ada sekarang ini sebenarnya, let's say, tidak up to date lah. Banyak sekali permasalahan, residu permasalahan yang ada dari dulu sampai sekarang gitu. Ya, termasuk dalam hal masalah jilbab, masalah homoseksualitas, masalah hal-hal kecil yang sebenarnya sudah seharusnya rest in peace, tapi masih menjadi perdebatan yang cukup besar dan masalah yang cukup besar. Oke. 2 poin. Preposisimu menghadapi permasalahan agama adalah dengan menghasilkan agama baru. Bukan agama baru, itu preposisi Einstein. Kalau preposisiku sudah ada bukti kok tanpa agama juga bisa gitu. Karena itu integrasi dari rasa dari fungsi agama. Tapi gini, Einstein kan ngomongin ini. Kita tadi ngomong Einstein. Terhadap personal God dia tidak percaya. Tapi terhadap universal God, dia memilih percaya. Panteis, dia menganggap bahwa Tuhan ya, itu panteis sendiri. Panteis. Itu dari logical thinking juga make sense. Dia mendasarkan pada ketidaktahuan dia. Karena pada area ketidaktahuan itu tidak ada hipotesis yang lebih ranah hipotesis lain selain hipotesis agama. Makanya dia universal God, tapi dia nggak make sense pada personal God. Oke. Nek preposisimu tadi agama baru kuwi mau piye? Aku nggak masuk akalnya gini, kue komplain dengan agama-agama yang ada dan solusinya adalah agama baru gitu. Bukan, itu bukan preposisinya Einstein. Paradigma baru dia adalah di masa mendatang perlu ada agama baru yang lebih kosmik, yang lebih inklusif gitu. Itu Einstein. Kalau pendapatku pribadi malah mungkin tidak perlu juga gitu. Moralitas itu emergency itu tadi. Jadi ketika ya ini kita bisa belajar dari sains ya, bahwa moralitas itu ternyata bisa datang dari sains juga gitu. Ya. Bahwa ketika di low levelnya itu selfish, sell atau gain atau apapun itu, tapi di higher levelnya itu mau nggak mau ternyata harus kerjasama gitu. Jadi moralitas itu akan ada dengan sendirinya tanpa agama. Gitu. Preposisiku begini nih, untuk kedepannya tidak perlu menciptakan agama baru. Sopo sing bisa menciptakan agama baru juga, karena itu bukan hasil dari rasional. Gini,
kita memahami agama secara substansi nih lah. Oke, tapi itu juga bukan masalah yang gampang ya. Kue mau ngomong dengan ada gap IQ, knowledge dan seterusnya. Ini yang langsung bisa di-tackle. Setauku, knowledge dan pengetahuan di Jawa, itu hanya diajarkan ketika umur sekitar 12 tahun dari kecil. Kenapa umur 12 tahun? Ketika dia sudah bisa mengidentifikasi dirinya dengan kosmos. Ketika dia sudah melihat gini, kamu siapa? Aku adalah bagian dari alam semesta. Ketika identitasnya sudah di situ, ilmu yang masuk, kepandaian yang dimasuk, itu dia kontekskan, interaksikan dengan kosmos semuanya. Masalahnya di sini, kalau agama dijadikan identitas diri, ketika dia pandai, ketika dia jadi higher lah, jadi ampuh, kemudian dia akan membela identitasnya. Padahal agama sendiri, nah Islam bisa ngomong preposisinya rahmatan lil alamin. Kuwi nggo kabeh wong lho, enggak cuma manusia, tapi alam semesta, kamu khalifah bumi. Tapi tetap aja naluri identitas itu kan sangat kuat. Akal, ini aku ngomong kosmos Jawa, kosmos wilayah Jawa ya, tak wilayah papat tuh lah, enggak sebanyak 16 kagian. Oke, 4. Akal, semua akal ini hanya ada kalau dia rest pada identitas. Kalau tidak ada identitas, tidak akan ada yang namanya akal. Kenapa? Karena sifat nomor 1 dari akal adalah bisa membedakan satu sama lain. Ini beda sama ini beda sama ini. Itu sifat pertama akal. Jadi ketika dia menggunakan akal, nomor 1 lihat bayi. Nomor 1 yang paling dipelajari adalah ini aku dan ini kamu dan itu kamu. Dan kita bisa ngereng, kita bisa bikin rank juga tentang hewan. Mana yang sudah bisa sentience, menyadari dirinya, dan mana yang enggak. Itu selalu lebih tinggi, lebih besar kapasitas otaknya. Itu ketika akal nempel di identitas, akal ini kadang-kadang jadi budak identitas. Dia membela identitasnya ini loh. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang namanya, saya nyebutnya personalitas. Bakat alam itu tadi. Identitas Amin dengan rambut seperti itu, dengan hidung, kuping, dan gigi yang luar biasa indahnya. Tapi kalau disatukan seperti jamban, jadi seperti itu. Semua identitasmu kan nempel di bakat dasar yang diberikan, yang kamu tidak punya kontrol, gitu identitas ini. Agama membawa ke lebih dari itu. Di badan ini memberi apa? Badan ini memberi memori. Tidak akan ada identitas tanpa ada akumulasi dari memori. Memori di kepala dari kecil sampai dewasa, memori di DNA dari adanya sel sampai sekarang, memori di atom ada dari terciptanya jagat raya sampai sekarang. Jadi emergence dari identitas itu datang dari memori. Memori emergence dari mana? Yang diprosesikan agama sebagai nyawa, cipta, dan segala macam. Itu adalah sebuah bentuk kesadaran yang tidak resting pada memori, tapi restingnya pada memori jagat raya. Kan sebenarnya itu. Kenapa yang bisa memahami dirinya, memahami Tuhannya? Karena dia bisa nge-track memori sampai terciptanya jagat raya. Karena ada atom yang ikut Big Bang di sini. Agama kan ngajak ke situ sebenarnya. Tapi kita berhenti pada identitas agama sebagai sebuah bentuk baju ini loh. Sehingga ributnya jadi baju, bukan menemukan yang jati cipta ini tadi. Kalau ketemu yang sejati, agama tidak akan menjadi masalah, justru menjadi empowerment manusia. Karena agama mengajarkan kasih sayang sama semua manusia. Ya. Jadi, yang tidak melakukan kan pelakunya. Gitu. Ajarannya jelas ya. Itu kasih sayang terhadap seorang yang tidak setuju. Yang orang yang maksudnya agama terus melakukan sesuatu yang salah, dimarahin. Itu kan sangat tidak kasih sayang. Orang bodoh itu tidak dimarahin, orang bodoh itu ditemenin. Kalau menurutmu bodoh, ada possibility bahwa ternyata yang bodoh ya kamu loh. Itu kadang-kadang kan nggak dilihat karena akalnya masih budak menjadi dari identitasnya itu. Jadi kabeh yo aku sing bener pokoknya. Debat aku sing bener pokoknya. Kita masih budak identitas. Saya nggak, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun knowledge-mu, kalau akalmu masih budak dari identitas, kamu akan menjadi segmentasi dari society. Kamu tidak akan menjadi khalifah yang bareng-bareng mengunggah ke kualitas manusia. Nah,
masalah pada identitas tersebut ini sudah dihandle nih Jawa. Jadi karena dia melihat ilmu dan pengetahuan sebagai senjata yang luar biasa kuat. Sebelum kamu dikasih senjata, dipastikan kamu menggunakan senjata itu dengan baik. Yaitu dipastikan bahwa identitasmu pada alam semesta, pada Tuhan, bukan kepada kelompok, bukan kepada warna kulit, bukan kepada negara, bukan kepada bendera. Itu kan identitas yang artifisial semua dibuat. Termasuk bukan kepada agama harusnya. Memang agama kan sistem. Gue mempersonifikasikan lagi agama. Oke. Ini apa namanya, berhubung yang kedua jam ini tinggal 10 menit lagi, kita coba turn on comment. Siapa tahu kalau ada yang bertanya. Silahkan, ada yang bertanya. 1, 2. 10 menit ini cukup lagi. Nek aku jam 11 minggu jam piro. Diskusi menarik. Di sini pagi. Bisa sampai pagi. Bisa sampai sore ini. Teman-teman yang mau ngerespon. Iya. Aku gak kelambi. Lali aku nengkirai. Jadi para pencari kebenaran teman-teman sekalian, ini apa namanya, diskusi sekali lagi untuk apa ya, membuat civilized discourse. Jadi kelihatan dari tadi bahwa pendapat saya sama pendapat Sabrang itu berseberangan, seperti namanya dia, Sabrang, berseberangan. Tapi kita harus menyikapinya dengan penuh canda, dengan penuh dengan penuh rasa kemanusiaan, dengan penuh rasa persaudaraan gitu. Karena pada dasarnya kita sama-sama mencari kebenaran, dan kita perlu rendah hati untuk mendengarkan pendapat pihak lain gitu, tanpa ada misalnya paksaan dan sebagainya. Oh, saya sangat setuju. Daripada aku karo Amin beda pendapat yuk bacok-bacokan sing mati wonge, mending dhewe adu ide, kita ngobrol tentang gagasan. Amin melihat saya sebagai orang yang butuh paham tentang sains. Saya melihat Amin sebagai orang yang butuh kasih sayang karena bakatnya mampu. Aku kakak kasih sayang, bro.